Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya, alhamdulillah hari ini jumpa sama saya, nama saya Muhaddis. Eh, kita akan coba sama-sama membahas soal-soal matematika Einstein, tingkat Einstein, soal KSM tingkat matematika. Oke, baiklah. Ya. Oke, baiklah. Kali ini kita akan lanjut ke nomor 11. Nah, ini hari ketiga. Nanti kita sudah sampai ke nomor 11. Ya. Mungkin kalau adik-adik ada soft copy atau hard copy, ya, boleh dilihat soal nomor 11. Dan soal nomor 11 juga ada di layarnya. Ya. Oke, baiklah. Kita langsung aja. Kita bahas soal nomor 11. Ini soal nomor 11. Ya. Jika fx-nya adalah jika fx kurang setengah sama dengan setengah fx ditambah dengan d. Ya, dengan d adalah banyak hari tasyrik dan f0 sama dengan 0. Yang ditanyanya adalah f5/2. Oke, baiklah. Kita di sini punya sebuah fungsi. Fungsinya ada di dalam fungsi lagi ya. Fungsinya f ini ada fungsi f x dikurang dengan setengah. Ya, kurang dengan setengah. Ini sama dengan ya, setengah kali dengan fx kemudian ditambah dengan d. Oke, d itu adalah banyak hari tasyrik. Berapa hari tasyrik adik-adik? Ini Ada udah yang tahu? KSM udah ribet nih. Ya. Terus Oke, hari tasyrik itu adalah hari setelah Idul Adha ya. hari tasyrik. Nanti hari tasyrik itu ada 3, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka di ini kita ganti dengan 3 ya. Oke, semuanya paham ya. Tidak ada masalah sepertinya. Kasih ya Dista udah dibimbing. Ini yang bersuara tolong dimatikan mic-nya ya. Oke, tidak ada lagi yang bersuara. Nanti kalau bertanya, ya kalau mau bertanya boleh mengajukan tangan dulu ya. Apa istilah di sini namanya? Oke, ada istilahnya atau boleh chat aja langsung. Ya. Oke, baiklah kita lanjut lagi nih. Karena ditanya F5/2, kita coba masukkan aja F5/2 ya. Oke, kalau kita masukkan si X-nya sama dengan X-nya sama dengan 5/2. Oke, kalau X-nya 5/2, maka si F-nya baik. Kalau X-nya 5/2, maka kalau kita masukkan ke dalam fungsi F, ya, fungsi F yang atas ini, ya. Oke, kalau kita masukkan X-nya dengan 5/2 ya. Semua X kita ganti dengan 5/2. Berarti di sini 5/2 dikurang dengan sama dengan F 5/2 dikurang setengah sama dengan setengah kali F
5/2 ditambah dengan 3. Oke, selanjutnya kita langsung aja ya. Kita tulis berarti ini. Kita kurangkan dulu nih apa namanya 5/2 dengan setengah, dengan 1/2. Jadi kalau kita kurangkan nanti akan menghasilkan 4/2 ya. Ya, akan menghasilkan berarti ini 4/2. Ya, 4 kita bagi 2, ini akan menghasilkan ya 2 sendiri ya. Ya, berarti apa namanya kalau kita mau mencari F5/2, maka kita akan butuh F2. Karena kita butuh F2 ya. Berarti sekarang kita masukkan si X-nya dengan 2 ya. Kita ganti X-nya ini ya sama dengan 2. Kalau kita ganti si X-nya dengan 2 ya, maka kita langsung aja ini ya, kita tulis berarti fungsinya ya, fungsi yang tadi kita ganti dengan 2 X-nya, berarti 5/2 ini saya delete ya, kita ganti dengan 2. Kemudian si Fx-nya ya ini berarti jadi 2. Kemudian kita langsung aja selesaikan ini ya. Ini 2 kurang setengah. Ini akan menghasilkan 3/2 ya. Akan menghasilkan 3/2. Ya, 2 kurang setengah, berarti ini hasilnya adalah 3/2. Berarti karena tadi kita masukkan 2, maka yang ini juga 2 ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Sepertinya jelas nih. Oke, pertama kita masukkan, ditanya F5/2, berarti kita pertama masukkan 5/2. Oke, nah, oke, ada yang tanya nih, Pak, 2 dari mana? Oke, dari MSN 2 Aceh Besar. Ya, ini tadi kan ditanya X-nya adalah 5, ya, sorry. Yang ditanya adalah F5/2. Kayak mana? Ini. Ya. Oke, tes. Ada suara saya, MSN 2 Aceh Jaya. Tes. Arjuna ya. Ada suara saya, ada ya? Dengar ya, MSN 2 Aceh Jaya. Oh, ini. Ya, sepertinya dengar ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Tadi ada yang tanya, ini 2 dari mana? Oke, karena ditanya 2 dari mana, kita mulai lagi dari pertama ya. Ditanya tadi si fungsinya dari soalnya. Oke. Ditanya soalnya adalah F5/2. Karena ditanya F5/2, kita masukkan aja X-nya 5/2. Oke. Fungsinya kita ganti nih. X ini dengan ya, X ini dengan 5/2 ya. Berarti semua X ganti dengan 5/2. Pada saat kita kurangkan 5/2 kurang setengah, ini kan menghasilkan 4/2. Muncullah F2. Nah, karena muncul F2, kita harus substitusi lagi X-nya dengan 2. Ya, begitu ya. Oke, bagaimana MSN 2 Aceh Besar? Sudah mengerti? Oke, saya ulang sekali lagi ya. Mohon fokus semuanya, mungkin ini pengulangan terakhir ya. Tadi di soal ditanya, ya boleh lihat soal print out, ya boleh lihat soal print out nomor 11 ya. Yang ditanyaannya kan F5/2. Nah, karena ditanya F5/2, oke.
ditanya F5/2, maka kita substitusikan 5/2 ke dalam fungsinya. Nah, substitusi X-nya dengan 5/2. Pada saat kita ganti X 5/2, maka jadilah tulisannya begini nih. Nah, tulisannya begini ya. X-nya kita ganti dengan 5/2. Kemudian F-nya juga 5/2. Di sini X 5/2 ya. Oke. Nah, 5/2 kurang setengah ya. Ya, 5/2 kurang setengah ini kan akan menghasilkan 4/2. Karena penyebutnya sama, langsung kurangkan pembilang. 4/2 kan hasilnya 2 ya. Oke. Rupanya untuk mencari F5/2 butuh 2, butuh F2. Maka kita substitusikan lagi X-nya dengan 2. Ya. Oke, pada saat kita masukkan F-nya 2 kurang setengah, ini akan menghasilkan 3/2 ya. Nah, rupanya muncul lagi X yang lain 3/2. Nah, maka tugas kita selanjutnya, kita tuh substitusi lagi ya. Substitusi lagi X-nya dengan 3/2 ya. Pada saat kita masukkan X-nya 3/2. Nah, oke, pada saat kita masukkan X-nya 3/2 ya, ke dalam F ini. Oke. Ya, oke. X-nya kita ganti dengan 3/2 ya. X-nya kita ganti dengan 3/2. Ini X yang ini juga kita ganti dengan 3/2. Maka tulisannya begini. Ya. Oke. Selanjutnya kita kurangkan nih 3/2 dengan 1/2 ya. Ini 3/2 dengan 1/2 kalau kita kurangkan akan menghasilkan 2/2 ya. Ya, ini kalau kita kurangkan akan menghasilkan 2/2. Oke, 2/2 itu nilainya 1 ya, adik-adik ya. Karena kita muncul lagi F1, kita masukkan lagi X-nya dengan 1. Itu adik-adik ya. Pada saat kita masukkan X-nya 1 ke dalam fungsi F ini, ke dalam fungsi F, oke, ini X-nya kita ganti dengan 1, X yang di sini juga ganti 1, maka kita harus selesaikan 1 kurang setengah. Ya, 1 kurang setengah, ya, oke. Ya, 1 kurang setengah ini akan menghasilkan setengah dia. Rupanya muncul lagi F1 dengan cara yang sama lagi nih. Ya, kita akan masukkan lagi ini X-nya dengan setengah ya. Nah, kita masukkan lagi X-nya dengan setengah. Ya, kalau kita masukkan X-nya dengan setengah, maka fungsi di atas ini, oke, fungsi yang tadi, kita copy, kita taruh di sini. Ya, kita ganti X-nya ini dengan setengah ya. Jadi ya. Nah, kemudian X di sini juga kita ganti dengan setengah. Oke, berarti ini akan menghasilkan nilainya adalah 0 ya. Nah, setengah kurang setengah itu nilainya adalah 0. Berarti ini nilainya 0. Nah, ternyata di soal diketahui ya,
F0 itu adalah nilainya 0 ya. F0 itu adalah nilainya 0. Kayak bisa lihat di soalnya ya. Kalau saya nampakkan aja di atas ini. Ini laptop saya ketahuan apa nih? Tiba-tiba melambat. Ya, di sini ada diketahui F0 itu sama dengan 0. Oke, maka langsung kita substitusi ke sini nih. Nah, langsung kita substitusi. Berarti F0 itu adalah nilainya 0. Ya, berarti sama dengan yang ini. Berarti sama dengan ya setengah kali F. Setengah tambah 3 ya. 3 kita pindah ruas, kemudian kita kali 2. Ya, 3 pindah ruas, maka jadinya adalah min 3. Oke, berarti sama dengan setengah kali F setengah. Ya. Oke, kemudian setengah ini kita hilangkan nih. Nah, setengah yang pertama. Kita coba hilangkan. Tapi caranya kali 2. Ya, karena kita kali 2, berarti didapatlah ya. F setengah itu, ya, F setengah itu sama dengan min 6. Ya, bagaimana adik-adik? Ada pertanyaan nih? Belum jawabannya nih ya? Belum jawabannya. Ya, karena ini masih F setengah, yang tanya F 5/2 ya. Oke, rupanya sudah dapat nih. F setengahnya adalah min 6. Ya, sudah dapat nih. F setengahnya adalah min 6. Tanda dulu. Nah, sekarang masukkan F setengah ke mana soal tadi? Nah, yang ini dia. Ya. Nah, substitusi ke bentuk F setengah sama dengan setengah F1 tambah 3 ya. Nah, substitusi ke situ ya. Kita copy dia. Kemudian taruh di bawah. Apa nih, laptop saya ini lambat sekali ini. Oke. Oke, F. Ya, tadi F setengah kita dapat itu adalah min 6 ya. Kita ganti ini. Min 6 ya sama dengan berarti setengah F1 tambah 3. Oke, paham adik-adik ya? Kemudian kita pindah ruaskan nih si 3 itu ke ruas kiri. Maka akan menghasilkan min 6 kurang 3 ya. Sama dengan ya, yang ini setengah F1 ya. Oke, min 6 kurang 3 ya, min 6 kurang 3 ini menghasilkan min 9. Dengan cara yang sama berarti setengah kita kalikan semuanya kita kali 2 ya, maka akan menghasilkan F1 ya. Berarti F1-nya ini sama dengan min 18. Oke, ada pertanyaan nih? Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, kita lanjutkan lagi nih. Nah, rupanya sudah dapat F1 min 18. Nah, rupanya di sini ada bentuk F1. Apa laptopnya lambat ya? Ya, ini F1-nya. Nah, berarti
Rupanya F1 itu adalah setengah kali 3/2 tambah 3 ya. Dengan cara yang sama ini kita masukkan ya. F1-nya dengan min 18. Ya, berarti sama dengan setengah kali F3/2 ditambah 3. Kemudian 3 langsung pindah ruas. Nah, kalau 3 pindah ruas, oke, kalau 3 langsung kita pindah ruas, maka ini akan menghasilkan min 21. Ya, sama dengan berarti setengah dikali dengan F3/2 ya. Dengan cara yang sama kita kalikan dengan 2. Oke, maka akan menghasilkan F3/2 itu ya sama dengan min 21 kali 2, berarti min 42. Nah, jadi ini sudah dapat lagi nih F3/2. Oke, sekarang F3/2 tadi apa persamaannya? F3/2 yang ini nih. Nah, persamaannya. Persamaannya adalah F2 tambah 3. Come on laptop, come on laptop. Stop laptop, stop. Stop. Oke. Oke, F3/2 sama dengan setengah kali F2 tambah 3. Oke, kita ganti F3/2 dengan min 42. Sama dengan, berarti bentuk ini nih. Ya. Oke, setengah kali F2 ditambah dengan 3 ya. Oke, cara yang sama, 3 kita pindah ruas, berarti jadi min 42 kurang 3 ya, sama dengan setengah F2 tok. Ya. Oke, 42 kurang 3, ini kan hasilnya min 45 ya. Oke. Nah, tanya. Rupanya min 2 Banda Aceh langsung dapat min 186 ya. Mungkin ini saya lama kali menulisnya karena ya, maklum nih. Saya mengetik nih ya. Kalau cari-cari langsung dapat di bawah. Kalau cari pakai tangan ya. Oke, saya ini mengetik, berarti ini langsung kita kali 2 lagi nih. Maka akan didapat F2-nya adalah terus sama dengan min 90. Ya. Oke. Pokoknya sudah dapat nih F2-nya min 90. Kita lanjut lagi nih. Nah, tadi F2 apa persamaannya ya? Ayo kemo laptop, jangan lambat. Jangan lambat laptop. Ayo laptop. Nah, aduh. Kemana nih? Coba. Yang ini dia F2. Nah, Ctrl C. Oke, kita turun lagi ke bawah. Kemo laptop, kemo laptop. Stop. Nah, oke. Sama dengan yang ini. Ada yang tanya nih, ada cara singkat? Ada cara singkat nih. Cuma saya menjelaskan kepada anak-anak supaya tahu aljabarnya. Ada cara singkatnya. Cara singkatnya kita gabung aja semuanya, baru masukkan F5/2. Tapi ini kenapa panjang saya jelaskan begini, biar lebih jelas aljabarnya. Ya, oke, takutnya kalau saya pakai cara singkat, nanti kalau ada soal lain, tidak tahu cara mengaljabarkan. Ya. Oke, ini kita masukkan aja min 90 ya, sama dengan seperti ini setengah kita kali dengan F5/2 tambah dengan 3 kita pindah ruas. Berarti jadinya min 93 sama dengan setengah kali F5/2 ya. Berarti F5/2-nya itu sama dengan
Ya, min 93 kali 2. Berarti min 186. Oke, inilah jawabannya ya. Nah, maka jawabannya itu adalah B ya. Min 186. Oke. Nah, begitulah adik-adik jawabannya ya. Oke, dari cara yang mungkin agak panjang ini ya. Nah, agak panjang ini, ada yang mau bertanya? Hari asli digabung-gabung sama tadi. Hmm? Ada yang bertanya sepertinya tadi ini saya tidak mendengar, atau memang nggak speakernya aja. Oke, coba dicek aja ya. Cara singkatnya. Cara singkatnya berarti saya harus gabung nih ya. Kita coba gabung. Kalau cara singkatnya berarti yang ini semuanya laptop nih kenapa lambat tiba-tiba. Maafkan laptop saya nih. Nah, yang ini ya. Kita copy dulu. Kita taruh di bawah. Kenapa anak-anak suka nih cara singkat ya? Bukan secara konsep ya. Ini anak-anak atau guru-gurunya nih ya. Saya juga heran juga nih. Oke. Dan kita gabungnya dari bawah ya. Jadi ya. Oh, kurang kopian. Terus satu lagi nih. Kopiannya. Iya. Nah, ini satu lagi. Ayo laptop. Ayo laptop. Ayo stop laptop, stop. Nah, ini dia. Ini dia. Kita mulai dari F0. Oh, salah. F setengah. Nah, ini F setengah ini kita ganti dengan si ini. Ya. F setengah ini, F setengah kita ganti dengan ini. Mungkin panjang juga ya. Coba kita tes aja ya. Berarti kita mulai dari F0 ini, kita ganti dengan 0 ini kita copy, tulis lebih ke bawah. Nah, ini dia. Kemudian F setengahnya kita ganti dengan setengah kali ini ya. Buka kurung dulu. Nah, ini dia. Kemudian F1 kita gabung lagi. Nah, dengan F1 ini kita ganti nih F1-nya dengan setengah kita kali dengan ya. Bentar ya. Ya. Oke, kita ganti dengan yang ini ya. Coba ini kita baguskan kurungnya, bracketnya. Oke, ada yang chat lagi nih. Sebentar ya. Ya. Oke. Nah, sudah aman, seperti nggak ribut lagi ya. Kemudian F3/2 laptop. Oke, F3/2 kita ganti dengan yang ini. Kan muncul F3/2 ini ya. Nah, karena muncul F3/2 kita ganti lagi nih F3/2 dengan si dia tadi. Nah, begini jadinya. Ya. Oh, muncul lagi F2. F2 ini ya. Tapi kita lihat lagi ke atas. Come on laptop, come on. Oke, stop. Nah, kita ganti dengan setengah kali F2/2. 3 ya. Come on laptop, come on, stop. Oke. Nah, F2 ini kita kurungkan yang bagus. Kemudian kita ganti dengan
angka ini ya. Oh, laptop. Oh, Masya Allah. Banyak segini ribetnya ya. Inilah bentuk satu baris ya dari bentuk atas. Oh, juga Nah, kita Bapak. pisah aja nih. Oke, bagaimana? Jangan kalau bisa jangan bertanya pakai mic ya. Tanyanya chat aja. Oke, bagaimana? Sudah ya? Nah, Mutin, boy. penuh banget Pak rumusnya ya. Begitulah ya soal Olimpiade ya. Jadi begini adik-adik ya, soal Olimpiade, soal OSN atau KSM ya. Soalnya bukan soal rutin. Tapi bukan soal rutin, bukan soal dikasih soal masuk rumus klik dapat. Bukan kayak gitu ya. Di sini butuh analisis logika. Nah, karena butuh analisis begitu dan dia Jika bukan hendak soal menjawab, rutin, ya, dan dia bukan soal rutin, maka ya beginilah ribetnya Fahim, sedikit ya. Fahim tuh. Ini nggak terlalu ribet nih menurut saya nih. Ditanya F5/2. Oke, yang ini yang ditanya F5/2 nih. Berarti langkah pertama yang paling luar pindah ruas. Pintar lah. Ya, pindah ruas. Kemudian dikali dengan 2. Hilang kurung pertama ya. Kemudian pindah lagi 3. Nah, kali lagi 2. Cara sama seperti yang atas yang sudah saya kerjakan ya. Kemudian kurang lagi 3. Kali lagi 2. Angka yang sudah didapat. Oke, kemudian kurang lagi 3 ya. Kali lagi 2. Sampai dapat F5/2 ya. Oke. Alhamdulillah MCN 2 saja sudah paham. Maka langsung di sini saya nggak apa namanya tidak saya tulis lagi penjelasannya ya karena waktu kita juga singkat. Jadi ini saya langsung tulis F5/2-nya. Oke, nah ini sama dengan langsung min berapa tadi? Min 186 ya. Nanti fotokan Oke. Ada yang bertanya nih ya? Nggak ada lagi ya. Sepertinya sudah paham nih ya. Jangan tadi. Oke, karena sudah paham, nggak ada yang bertanya lagi, kita lanjut nih. Oke. Saya tunggu chat 2 detik lagi, 1, 2, 10 detik lagi ya. 9, 10 udah. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Oke, adik-adik. Baru ngechat. Lanjut, Pak. Oke, baik. Kita lanjut nih nomor 12. Sudah begini ngerti dia. Ya, soal nomor 12. Panjang sisi segitiga siku-siku. Langsung harus ingat triple Pitagoras. Ya. Panjang sisi segitiga siku-siku. Berarti langsung ingat Pitagoras. Pitagoras. Dan siapa yang nggak ingat? Ingat semuanya ya. Kalau Pitagoras itu oke, kita langsung tulis jawabannya nih. Ya. Jawaban. Oke, jawabannya yang pertama harus kita ingat namanya Pitagoras, triple Pitagoras. Pitagoras saja, triple dan Pitagoras. Oke, ini cara singkat aja terus ya. Triple Pitagoras ada beberapa bentuk. Oke, bentuk yang pertama di ke bawah aja ya. Bentuk yang pertama 5/1. Sudah betul tuh ya. Ya. MCN 2 C besar mantap. Ini gurunya apa anaknya saya tidak tahu nih ya. Oke, 5/1 mantap ya. Itu jawabannya ya. Kita coba bahas ini sekarang.
Oke, triple Pitagoras pertama yang sering muncul itu 3, 4, 5 ya. Ya, bukan sering muncul, tapi sering dipakai. Banyak sekali triple Pitagoras yang sudah ditemukan, ya. Mungkin yang paling dasar dan yang paling mudah 3, 4, 5. 3, 4, 5 ini pembentuknya, ya. 3, 4, 5 ini adalah pembentuknya. Perkaliannya juga triple Pitagoras. Ya, apa maksud perkaliannya? Misal kali 2 nih, berarti kali 2 6, 8 ya, itu ya 10. Nah, ini juga merupakan triple Pitagoras. Oke. Nah, triple Pitagoras boleh juga kali 3 9, berarti 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Nah, satu lagi 5 kali 3 15. Oke. Oh ya, diingat ya, ini sisi yang paling panjang itu merupakan hipotenusanya ya. Hipotenusa. Ini dia ya. Nah, berarti ini dan seterusnya saya tulis. Nah, bentuk yang kedua yang sering sekali muncul, ya, sering dipakai maksudnya itu 5, 12, 13. Juga berlaku ya, juga berlaku kelipatannya, berarti 10, 24, 26. Nah, dan seterusnya ya. Oke. Yang ini. Ya, 5, 12, 13 itu adalah pembentuk triple Pitagoras yang kedua. Kemudian triple Pitagoras yang ketiga kita mulai dari angka paling kecil 7, ini 24 ya, 25 ya. Jadi ya. Ya, ini enggak saya buat lagi ini perkaliannya. Kemudian yang keempat 8, 15, 17. Nah, ini yang sering-sering dipakai dan angkanya kecil. Nah, juga berlaku kelipatannya adik-adik ya. Oke, karena memang apa namanya di sini dibilang segitiga siku-siku, berarti salah satu triple Pitagoras di sini yang kita pakai nih. Salah satu triple Pitagoras di sini yang kita pakai ya. Nah, triple Pitagoras yang pertama ini sering dipakai dan dia berbentuk barisan aritmetika. Arti barisan aritmetika itu bedanya 1. Kalau yang atas, nah ini yang saya merahkan ini bedanya 1. Berarti 3 sama 4 tambah 1, 4 ke 5 berarti juga tambah 1. 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 juga tambah 2 ya. 9 ke 12 tambah 3, 12 ke 15 tambah 3. Nah, ini adalah bentuk barisan aritmetika dan ini sering sekali dipakai. Nah, coba sekarang kita masukkan ke bentuk soalnya ya. Oke, sepertinya saya buatnya di samping ini aja. Coba saya insert tabel. Nah, ini saya insert tabel. Salah. Bukan tabel berarti. Berarti yang ini aja nih saya buat 2 kolom nih. Design, down, layout. 2 kolom. Bahas. Oke, coba kita tes. Kolom yang pertama ya. Bentuk pertama. Salah nih. Bentuk yang pertama itu 3, 4, 5. Sedangkan panjang sisi dari segitiga susu tadi itu adalah F, 2F ditambah 2G, kemudian satu lagi 2F ditambah 3G. Ya.
Coba kita buat ini bentuk yang pertama ya. Nah, nanti kalau dia bentuk pertama, berarti ini langsung didapat ini. Ya, berarti langsung didapat bentuk yang pertamanya si F-nya adalah 3 ya. Kalau F-nya 3 berarti si 2 kali dengan 3 ya ditambah dengan 2G. Nah, ini harus menghasilkan 4. Nah, ini kan 6 hasilnya nih. 2 kali 3 hasilnya 6. Pindah ruas 4 kurang 6 kan min. Berarti dapat G-nya min 2 nih. Nah, ini ya. Ini akan dapat Nah, berarti ini akan dapat G-nya adalah min 2. Rupanya nggak ada jawabannya min 2. Ya, G-nya min 2. Ini perbandingannya berarti 3 banding min 2. Di jawaban tidak ada 3 banding min 2. Ya, maka yang bentuk pertama ini salah. Ya, yang bentuk pertama yang untuk pertama triple Pythagoras berarti ini salah. Kita coba kasih warna. Warna ungu ya. Ungu apa biru? Hanya biru. Ini ungu. Oops. Sorry. Berarti dia adalah salah ya. Baiklah, kita lanjut ke bentuk kedua. Ya, berarti bentuk kedua si F tadi ya, kemudian 2F ditambah 2G lagi 2F ditambah 3G. Nah, kita tes bentuk kedua. Oke. Nah, kalau bentuk kedua langsung si F-nya kita dapatkan 5. Ya, adik-adik ya. Siapa yang bersuara? Oke, F-nya 5. Bagus ya. Asus, atas siapa namanya? Saya pengennya ini ada nama siswa dari mana begitu ya. Atau coba diubah apa bisa nih langsung aja diubah. Kalau bisa kalau bisa diubah langsung tolong diubah nama dengan asal sekolahnya ya. Nah, dari ini semuanya boleh diubah nama dengan asal sekolah. Kalau bisa diubah ya, kalau tidak bisa diubah ya udah biarkan aja begitu. Jangan namanya Asus. Ini yang cek tadi ini Asus namanya nih. Nah, saya tidak tahu siapa Asus tuh ya. Asalnya dari mana? Nah, juga saya tidak tahu. Oke, langsung nih kita kembali ke pembahasan kita. Berarti F-nya 5, berarti 2 kali dengan F dikali dengan 5 ditambah dengan ya, tambah dengan 2G. Ini harus hasilnya 12. Ya. Rupanya 2 kali 5 10. Dan 10 kita pindah ruas, 12 kurang 10. Nah, ini akan menghasilkan berarti 2G-nya itu adalah 2. Paham adik-adik ya? Berarti ini 2G-nya ya, 2G ini sama dengan 2. Maka akan didapat ya. Berarti G-nya adalah sama dengan 1 ya.
Oke, berarti kalau bentuk kedua ini, maka perbandingan F ya banding dengan G ini akan menghasilkan 5 banding 1. Rupanya 5 banding 1 ada jawabannya. Ya, itu jawabannya adalah D dan benar. Ini yang chat tadi dari ya dari MSN 2C besar dan Asus. Asusnya saya tidak tahu dari mana ini ya. Ya begitu ya. Oke, boleh di chat nih bagi yang tidak paham. Siap-siap dari tadi. Di chat aja ya, nggak usah, Iya. tidak usah berbicara. Kadang ada kawan yang mengganggu. Gimana adik-adik? Sudah jelas nih? Bagi yang tidak jelas, boleh bertanya. Oke, ada yang tanya apa? 12 dari mana? Ini yang tanya Widya, Sen 3, Aceh Selatan ya. Oh, 2G itu dari mana? Oh, salah-salah. Sen Tahfiz Quran Al-Azam. Ini siapa nama siswanya nih? 12 dari mana? Oke. Satu lagi, 2G itu dari mana? Oke. Dah. Nah, bentuk soal tadi, soalnya adalah bentuk dibilang F, 2F tambah 2G, 2F tambah 3G, ini adalah sisi-sisi dari segitiga susiku. Kalau sisi-sisi dari segitiga susiku, kita pastikan ya. Nah, Pitagoras ya. Maka kita harus ingat Nilai Pitagoras. Harus ingat Nilai Pitagoras. Oke, sudah ya. Kita cek yang pertama tadi salah. Nah, ini ada yang tanya nih. 2G dari mana? Dari atas deh. Dari sini deh ya. Kita ambil yang atas ini. Kita sama dengan kan bentuk kedua. Karena bentuk ini nomor 2 saya tulis. Berarti bentuk kedua. Berarti penghubung pemisahnya koma. Di mana ada koma? Ini koma. Maka F ini adalah 5. Nah, berarti si 2F tambah 2G ini adalah 12. Nah, begitu ya. 5,2 lagi ya. Oke. Perhatikan dari fokus ya. Ya. Ada yang tanya lagi 5,2. Ini bukan 5,2 dia, bukan 5,2. Tetapi ini dipisah. Oke, saya nggak buat koma, berarti saya buat titik koma aja ya. Nah, sebagai pemisah sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Nah, oke, ini nomor 2 nih. Nah, karena nomor 2, kita ambil triple Pitagorasnya yang nomor 2 juga. Nah, berarti yang 5, 12, 13 ini adik ya. Sudah ya? Ya, baik. Karena apa yang kita ambil bentuk 2, 5, 12, ya, 13, maka angka pertama 5 ini sama dengan sisi pertama di sini. Maka didapat F-nya sama dengan 5. Ambil ya? Ya. Kemudian sisi yang kedua dari segitiga siku di sini kan 2F tambah 2G. Tinggal masukkan aja F-nya tadi adalah 5. Nah, betul ya? Pada saat kita masukkan 5, berarti ini 2 kali 5 ya. 2 kali 5 dari mana? Dari F tadi ini. F-nya adalah 5. Kita ganti ke dalam bentuk 2F tambah 2G. Berarti si F-nya ganti 5. Hasilnya 12. Dari mana 12? Dari sisi bentuk kedua dari triple Pythagoras. Ya. Jelas deh ya. Oke, rupanya 2 kali 5, 10. Kita pindah ruas. Kita pindah ruas, maka sisalah sebelah kirinya 2G. Maka di sini saya tulis 2G.
Nah, paham deh ya? Oke. Kemudian kenapa di sini 2? Karena 12 kurang dengan 10. Nah, padahal ini saya pakai cara singkat nih. Cara singkat hanya dari mana nih? Dari mana itu? Saya pakai cara panjang, Pak. Panjang kali. Ya, serba salah saya. Ya udahlah. Walaupun serba salah kembali ke pasal 1. Guru tidak pernah salah. Oke. Jadi ini 2G sama dengan 2 sudah paham ya? Maka didapat G-nya ya 1 ya. G-nya 1. Karena G-nya 1 berarti F banding G, F-nya 5, G-nya 1. Oke, maka akan menghasilkan 5 banding 1. Itu jawabannya adalah D, dodol. Ya, ada yang bertanya lagi? Silakan bertanya. Lanjut. Ya, Asus ini siapa Asus ini? Saya tidak tahu nih Asus nih siapa ini namanya. Emang namanya Asus kadang ya. Baik, Pak. Kita lanjut ke nomor 13. Saya tulis di sini nomor 3. Tapi ini adalah nomor 13 ya. Oh, si mangga dua. Ya. Oke. Dari Emsen Atu Lintang. Baik. Nama siapa nih? Asus nih. Emsen Atu Lintang. Oh, enggak cek lagi. Udah lah. Kita lanjut nomor 13 ya. Oke, nomor 13. Misalkan R adalah banyak takbir pada rakaat kedua sholat Idul Adha. Idul Fitri dengan Idul Adha banyak takbir dan banyak bacaannya sama ya. Maksud sama berarti rakaat pertama itu ada 7 takbir, rakaat kedua ada 5 takbir. Betul ya? Ya. Sudah MSN ini sudah berpengalaman sekali ikut sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Maka ini langsung aja kita ganti, berarti si M pangkat 2 tadi, soalnya M pangkat 2 ditambah dengan, kurang dengan N pangkat 2, ditambah dengan 6M, ditambah dengan 4N, ditambah dengan R. Nah, R ini adalah 5. Karena banyak takbir pada rakaat kedua, sebelum baca Al-Fatihah, itu ada 5 kali. Ya. Kita coba faktorkan, ditanya. Oh, ditanya salah satu faktor dari bentuk jelek ini. Nah, kenapa jelek ini bentuknya ini? Nah, ayo, siapa yang bisa? Boleh dicek kalau bisa. Saya tunggu 10. Jangan 10 lagi ya. 10 detik lah. Cepat. Kita tunggu 1 menit. 1 menit langsung cek saya. Dihitung mulai dari sekarang. Tunggu 1 menit nih. Kalau kelamaan, habis waktu kita ya. Nah, langsung ada yang cek. M tambah N kurang 1. MSN 4 Aceh Tengah. Oke, tolong MSN 4 Aceh Tengah. Oke, ya. Yang nomor 1 lagi siapa? 1 lagi siapa? Faktornya. Pasti ada 2 nih karena kuadrat. 1 lagi siapa faktor? Kalau M tambah N kurang 1. 1 lagi siapa?
faktornya tidak membalas. Dari M sin 4 C-nya. Ini dari mana datang M tambah N kurang 1? Kalau satu lagi tidak tahu. Nah, berarti tebak nih. Nggak boleh tebak-tebak. Ya, kita harus punya konsep. Apa konsep yang bisa kita dapatkan dari sini? Nah, berarti belum. Udah 1 menit belum ya? Udah lewat ya. Oke, baiklah ya. Karena sudah lewat, saya saya bahas saja ya. Oke, baik. Di sini kita buat 2 buah kurung dulu. Kita jauh-jauhkan dulu sebentar ya. Pokoknya di sini ada 3 variabel. 3 variabel, 3 bentuk, 3 suku ya. Bukan 3 variabel, 3 suku. Ada M, ada N, ada angka. Apa itu 1 atau 5 ya. Oke, baik. Di sini ada tulisan M kuadrat. Berarti M kuadrat itu harus M kali M. Biar dapat M kuadrat. Nah, maka di bentuk pertama di sini haruslah ada M. Nah, di sini berarti M juga ya. Biar dapat nanti M kali M, M kuadrat. Nah, begitu nanti. Oke, sudah ya? Ya, nggak masalah. Kemudian di sini ada min N kuadrat. Nah, berarti kalau min harus perkalian perkalian tanda yang menghasilkan min plus kali min. Nah, maka N-nya harus di sini tambah, di sini kurang. Begitu ya. Nah, berarti ini tambah dengan N. Nah, kita buat di sini tambah N. Berarti di sini kurang dengan N. Ya, begitu. Oke, sudah jelas dia ya. Oke, baik. Nah, yang 6M dengan 4N jangan kerjakan dulu. Apa juga yang dikerjakan? Ujungnya. Nah, ini angka ujung 5. 5 siapa kali siapa? Nggak ada angka lain di jawaban, nggak ada nih. 1,5 nih ya. Nah, jawaban nggak ada angka yang 1,5. Nah, sekarang di mana letak 1, di mana letak 5? Nggak tahu. Caranya bagaimana? Kita cek cross ya. Kita tes aja nih. Saya maunya di sini coba saya tambah 5 dulu. Oke. Sebelum kita tulis tambah, kita harus tahu dulu konsepnya ya. Di sini kalau dikali hasilnya plus 5. Berarti kalau perkalian 2 angka hasilnya plus harus sama tanda. Kalau enggak keduanya min, keduanya plus. Sama saya maunya plus dulu. Enggak mau saya min dulu ya. Oke, saya tulis di sini plus 5 di sini ayo come on laptop. Plus 1. Ya, ini saya tes ya. Tes di sini tambah 5, tes di sini plus 1. Sekarang kita cross check. Pada saat kita kalikan, dapat nggak 6M? Nah, bagaimana cara mendapatkan M? Maka harus kita kalikan. Coba saya apa nih kita buat nih ya? Draw aja. Coba saya draw. Sangat draw nih. Oke, coba kita kalikan. Ini biar menghasilkan 6M harus kita kali M dengan 1 ya. Paham adik-adik ya? Rupanya M kali dengan 1 itu adalah M doang. Satu lagi biar mendapatkan M berarti harus 5 kali M. Ini 5 ya, M. Nah, kalau ditambah, ini nanti pasti ditambah ya. Hasilnya pas 6M. Nah, betul begitu ya. Ya, nggak salah ya. Nah, betul. Oke, kemudian kita cari 4N nih.
4N dari mana? Pasti N dikali dengan 1. Ini hasilnya N. Dan satu lagi, 5 kali dengan min N. 5 kali min N, min 5 ya N. Ya, gitu ya. Kalau ditambah plus apa min? Min, salah ya. Berarti, oke ini paham ya? Ini N di sini. Di sini N. Di sini min 5N. Ini nanti kalau dijumlahkan N kurang 5N, hasilnya bukan plus, tapi min. Di soal plus. Nah, maka bentuk apa tadi? Nah, bentuk pemfaktoran yang kita kerjakan tadi nanti salah. Ya, ini saya hapus semuanya di coret-coretnya. Ayo, kemon laptop, kemon laptop. Ya. Ya, berarti yang semua yang tadi saya mana cara hilangkan tahu. Delete. Ini delete. Kok delete? Nanti itu. Oh, ini udah saya delete. Jangan lu lagi. Jangan lu Ya, dulu. Ya. Oke, kembali kemari ya. Tadi plus 5 di sini plus 1. Nggak dapat kita. Nah, ini kalau kita kerjakan nanti hasilnya adalah min 4N. Bukan plus 4N. Ya udah tukar. Tukar angka. Nah, di sini kita tukar 1. Oke. Di sini kita tukar dengan angka 5. Nah, coba kali balik. Pensil pen. Pen aja. Warna hitam. Kita kali balik ya. Oke, ini M kali M kuadrat. Nah, M kali apa namanya? M kali 5 berarti ini sekarang ya. M kali 5 ini adalah ya, aduh besar kali. Oke. 5 ya M. Nah, berarti satu lagi. Nah, ini si M kali dengan 1. M kali 1 ini juga M aja ya. Ada yang jawab tadi ini. M sen 2 mana aja. Ya, sudah betul ya jawabannya. Oke, ini kalau ditambah 6M ya. Kemudian coba satu lagi. Warna kuning. Berarti si N kali 5. Hasilnya juga 5 N plus ya. Nah, maka ini juga 1 dikali dengan min N. Jadi min ya N. Kalau ditambah hasilnya plus 4N. Nah, maka inilah faktornya. Titik ya. Kita hapus dulu ini ya. Oke. Nah, maka akan dapat faktornya begini ya. Ya, itulah penjelasannya. Maka inilah jawabannya. Ya. Jadi M tambah N tambah 1, M kurang N tambah 5. Maka jawaban yang tepat dari optionnya itu adalah menuju D ya. Oke, bagaimana? Sudah paham ya? Oke, dosen Pak Tengah boleh cek sudah paham? Ya, Linda Mahara tadi ya, Oke, Linda sudah paham. Oke, dosen Pak Tengah sebenarnya sudah juga ya. Ya, oke, baik.
Kalau sudah paham, kita lanjut ke nomor 4. Ini nomor 4, saya sudah baca berulang kali. Apa saya nggak paham atau memang apa ya? Coba kita baca sama-sama ya. Paper key. Ini misalkan paper key. Ini kalau dosen saya dia salahin. Apa nih ini bukan paper key. PP atau key. Itu tulisan bahasa Indonesia atau. Oke, baiklah. Karena ini soal generate, nanti generate dari komputer dimasukkan ke dalam apa namanya? Dalam Word. Nah, jadi bentuk begini. Atau nih mungkin yang ngetiknya nggak paham matematik atau apa ya. Oke, paper key adalah pecahan bentuk sederhana dengan P-nya positif, tapi kurang dari key. Key-nya Yang benar diketahui. satu dapat duit tuh. Ya. Oke, dah ya. P-nya positif, tapi P-nya kurang dari key. Key-nya diketahui 2 pangkat 11, 5 pangkat R. Jika R adalah banyak rukun iman 6, berarti ini key-nya sudah kita tahu 2 pangkat 11, 5 pangkat 6. Maka banyak angka di sebelah kanan tanda koma pada bentuk desimal, P per key. Maka banyak angka di sebelah kanan tanda koma pada bentuk desimal P per key. Tapi apa syarat lainnya? Ini P banyak sekali nih ya. 2 pangkat 11 berapa adik-adik? Saya coba tekan kalkulatornya. 2 pangkat 11 berapa? 2 pangkat 11, 2000-an. Kali lagi dengan 5 pangkat 6. 32 juta. Si P-nya ini antara 0 sampai 31.999.999. Sebanyak itulah angkanya ya. Nah, dah. Tapi P-nya nggak dibatasi ini. Apa paling kecil? Sehingga apa nih P per key-nya paling kecil atau paling besar atau lah gitu ya. Oke, kalau mungkin ya ada adik-adik atau guru yang paham dengan bahasa soal ini boleh di chat atau boleh dijelaskan secara mic dengan jelas tanpa ada suara lain. Saya pada saat membacanya ini sudah berulang, ini mungkin sudah 15 kali ini saya baca. Tadi 2 kali saya ulang ya. Nah, ini berarti udah 15 kali ini saya baca dan saya tidak menemukan titik terang terhadap angka P. Kalau angka Q sudah jelas, ini angka P. Mungkin ada adik-adik atau gurunya boleh menjelaskan atau kita terka aja masuk di sini. Bagaimana? Oke, saya baca sekali ya. Misalkan P per Q adalah pecahan dalam bentuk paling sederhana. Berarti paling sederhana dia nggak bisa dikecilkan lagi. Ya, berarti kalau tidak bisa dikecilkan lagi, bahasa lainnya saling prima atau FPB P dan Q-nya 1 ya. Oke. Nah, oke, ini nggak ada masalah. Kemudian dengan P-nya antara 0 dan Q, ya. Bisa dibaca dengar? Mau berbicara nggak? Oke. Berarti P-nya antara 0 sampai Q, kemudian Q-nya 2 pangkat 11 kali 5 pangkat R. Oke, sepertinya Q nggak ada masalah. R adalah banyak rukun iman, R-nya berarti 6. Tidak ada masalah ya. Maka banyak angka di sebelah kanan tanda koma, sebelah kanan dalam bentuk desimal P per Q. Saya tidak mengerti ini apa nih. Apa batasan P-nya?
Oke, yang paham mungkin dengan apa yang ditanya di soal, boleh berbicara nih. Boleh berbicara, boleh menjelaskan pada saya. Saya tunggu 1 menit. Karena sebentar lagi ada Zoom untuk MAN. Mungkin paper key diubah dalam desimal. Betul nih. Memang diubah ke dalam desimal. Cuman batas pi-nya berapa? Oke, jadi begini ya. Siki yang ini 2/11 itu 2048. 5/6 nih kita kalikan nih. Kalau kita kalikan nih hasilnya 32 juta. Nah, 32 juta. Oke, 32 juta ini itu adalah batas P-nya antara 0 sampai 32 juta. Berarti P ini 1, 2, 3, 4 sampai dengan 31.999.999. Gitu deh ya. Cuman apa keterangan lain dari soal ini sehingga kita bisa ambil P-nya? Ada dibilang nggak? Paper key pecahan dalam bentuk paling sederhana. Oke, ini nggak ada nyangkut ya. Maksud kalimat pertama paper key adalah pecahan dalam bentuk paling sederhana. Ini berarti dia tidak bisa dikecilkan lagi, alias FPB P dan Q-nya 1 atau bahasa lainnya saling prima. Kemudian ada lagi dibilang R adalah banyak primat. Oke, dah tahu tanam. Maka banyak angka di sebelah kanan tanda koma pada bentuk desimal paper key, pada bentuk desimal. Berarti kita bagi dulu P sama Q. Sekarang P-nya berapa? Mana batasan P? Nah, apa namanya? Sehingga kita bisa ambil angkanya. Mana keterangan lain dari P? Sehingga kita bisa ambil angkanya. Nah, di sini saya tidak dapatkan apa yang keterangan dari P. Nah, jadi ini kita tinggalkan dulu ya. Nanti kalau misalnya dapat atau ada kawan saya yang dapat, mungkin beliau akan menjelaskan kembali ya di lain waktu ya. Kita lanjut ke nomor 5 adik-adik ya. Mengingat waktu kita cuma 4 menit lagi ini. Ya. Ke nomor 5. Laptop, kenapa kamu? Stop laptop, stop. Naik sedikit. Oke. Nomor 5, nomor 15 ya adik-adik ya. Ya, oke. Kita lanjut ke nomor 15. Di satu kegiatan pembimbingan pengerjaan soal KSM jenjang MTS, ada seorang narasumber yang melabeli 60 peserta pelatihan dengan 60 bilangan asli pertama. Berarti ada 60 orang. Ditaruh angkanya 1, 2, 3 sampai 60. Nah, begitu ya. Nah, setiap peserta berlabel ganjil harus berjabat tangan tepat 1 kali dengan peserta lainnya. Berarti dari 60 orang yang berlabel ganjil, berarti mulai dari 1, 3, 5, sampai dengan 59. Nah, itu ada berapa bilangan ganjil? Pasti setengahnya. Ya, setengah dari 60. Ya, berarti yang genap 30 lagi. Yang ganjil 30. Genap juga 30 ya. Oke, kita 30. Oke, tadi berarti yang ganjil berjabat tangan tepat 1 kali dengan peserta lainnya. Tepat 1 kali. Oke. Dan peserta yang melabel genap tidak boleh berjabat tangan satu sama lain. Oh, berarti ini maksud soal ini
Ya, jawabannya. Maksud soal ini berarti ada 30 orang saling berjabat tangan. Oke, ada yang jawab nih 435. Kita simpan ya. Dosen 2 Aceh. Nah, 30 orang saling berjabat tangan. Yang berjabat tangan nggak mungkin 3 orang nih ya. Nggak mungkin 3 orang sekaligus. Yang berjabat tangan pasti 2 orang. Ya, misalnya saya berjabat tangan sama orang. Sudah saya kasih. Hitungannya sama nggak dengan dia jabat tangan sama saya? Pasti sama ya. Nggak mungkin hitung 2. Saya jabat sama dia hitung 1. Dia jabat sama saya hitung 2. Nggak mungkin ya. Pasti sekali ya. Begitu ya. Oke, Bilkis dari Gedupang Aceh. Ini 30 jawabannya. Kita simpan dulu jawaban adik-adik. Ada yang jawab 15 juga ya. Kita simpan dulu ya. Nah, jadi kan kalau ada 2 orang, 15 juga. Ya, simpan dulu adik ya. Jawaban sendiri boleh di chat ke dalam chat kita. Oke, dalam chat boleh dikirimkan jawaban sendiri dan disimpan dulu. Kita coba bahas nih sekarang ya. Oke, jadi kalau ada 30 orang saling berjabat tangan, ini pasti yang menjabat tangannya adalah 2 orang ya. Maka ini sama seperti ya, sama seperti ini memilih secara acak 2 orang dari 30 orang. Oke, jelas ya? Nah, berarti ini memilih secara acak 2 orang dari 30 orang untuk kita untuk disuruh bersalah. Apa nih artinya? Berarti ini artinya adalah kombinasi. Ini ayo cuman. Nah. Ya. Berarti ini kombinasi 2 dari 30. Berarti ini sama dengan oke, rupanya semuanya udah pada jawab nih ya. Berarti kombinasi 32. Oke, apa nih rumus kombinasi? Sudah tahu ya? Nah, saya nggak mau panjangkan lagi ini. Saya kasih pendek aja ya. Jadi kalau cis 32 pecahkan 32 buah. Artinya berarti angka di atas 30. Kita kali dengan 29. Untuk 2 buah ya. Per dengan 2. Kita kali dengan 1. Begitu aja adik-adik ya, berarti sama dengan kita coret ini 30 dengan 2 berarti 15. Hasilnya 15 kita kali dengan 29. Nah, rupanya 30 kali 15 ini hasilnya 450. Kurang dengan 15, 435 ya. 435. Nah, cara tapi yang jawab 435 itulah jawabannya ya. Nah, berarti yang jawab 15 itu kurang tepat ya, karena bukan dibagi 2 dari 30. 30 bagi 2 15 bukan ya. Tapi dari 30 orang itu ya, 30 orang itu kita ambil 2 orang secara acak dan mereka saling bersalaman ya. Oke, begitulah ya adik-adik penjelasan hari ini. Oke, 29 dari mana? Insya Allah. Berarti ada yang belum tahu kombinasi ini ya? Ada yang sudah tahu kombinasi? Oke, MC Tahfizul Quran Al-Azhar.
ya. Tafizul Quran Al-Azam. Nah, sudah pernah belajar kombinasi ya? Oke. Nah, kalau sudah pernah kombinasi 30 ini 30 kombinasi ya. Berarti rumus kombinasi itu n faktorial per r faktorial 2 per faktorial, berarti perkalian bilangan apa namanya? Bilangan berurutan. Berarti 30 kali 29 kali 28 kali 27 kali 6 3 2 1. Oke. Banyak per 30 kurang 2 28 27 diper di bawah ini. Berarti 28 sampai 1 28 sampai 1 coret. Tinggallah 30 sama 29 di bawah 2 sama 1 ya. Berarti 30 coret sama 2 tinggal 15. Oke begitu ya. Oke sudah paham? Baiklah ya. Segini aja berarti